Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat. Jangan lupa mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh dan tetap taat pada protokol kesehatan, yaitu taat 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk negara-negara anggota ASEAN, selanjutnya mereka masing-masing negara melakukan interaksi antar negara anggota. Kita perhatikan di sini. Ya. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggotanya. Contoh misalnya kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Dan organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contoh misalnya terbentuklah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat region atau bersifat kawasan, yaitu terbatas pada kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa interaksi itu memiliki pengertian adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Nah, dalam rangka negara-negara itu berinteraksi dengan negara-negara di sekitarnya, dalam hal ini pembahasan kita adalah lingkup region Asia Tenggara, maka negara-negara tersebut melakukan interaksi dengan faktor-faktor pendorong adalah sebagai berikut atau alasan-alasannya. Ada dua faktor pendorongnya atau dua alasan sehingga negara-negara anggota ASEAN melakukan kerjasama. Yang pertama adalah adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, yang pertama kita bahas. Dengan kesamaan sumber daya alam, maka negara-negara itu mendorong terbentuknya kerjasama. Contoh misalnya ada beberapa negara yang merupakan penghasil minyak bumi, maka membentuk kerjasama yang diberi nama dengan OPEC atau singkatan dari Organization of Petroleum Exporting Countries, yaitu negara-negara pengekspor minyak. Nah, selanjutnya dengan perbedaan sumber daya alam pun lalu mereka juga melakukan kerjasama. Nah, contoh misalnya dengan perbedaan sumber daya alam pangan di setiap negara ASEAN, ini melahirkan juga kerjasama. Contoh misalnya Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia adalah penghasil beras atau hasil pertanian, sementara Singapura minim terhadap hasil pertanian. Dan juga Indonesia mengimpor atau membeli beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan faktor pendorong yang kedua adalah adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, maka beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh misalnya seperti yang kita bahas sekarang ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara maka membentuk ASEAN. Negara-negara di Eropa misalnya juga membentuk organisasi Euro. Di Amerika juga ada organisasinya. Dan ini organisasi yang dibentuk berdasarkan adalah wilayah atau kondisi geografis. Berikutnya adalah faktor penghambat. Faktor penghambat kerjasama antar negara ada 4 faktor penghambatnya. Yang pertama ada perbedaan ideologi.
Nah, dengan berbeda ideologi ini sebagai satu faktor penghambat sehingga negara-negara itu akan sulit untuk melakukan kerjasama atau bergabung dalam satu negara. Contoh misalnya ideologi yang ada di muka bumi kita ini ada ideologi liberalis, ada atau kapitalis ya, ada juga ideologi sosialis. Biasanya negara-negara yang berideologi kapitalis ini sulit untuk bergabung dengan negara-negara yang berideologi sosialis. Namun faktanya untuk negara-negara ASEAN hampir tidak ada lagi yang di negara-negara ASEAN ini yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Jadi apapun ideologi di kawasan negara Asia Tenggara, mereka sudah sepakat untuk bergabung dalam organisasi ASEAN. Kemudian faktor yang kedua, terjadi konflik atau peperangan. Nah, kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara akan mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. 3. Ada kebijakan protektif. Nah, contohnya misalnya suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contoh di sini adalah tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Berikutnya yang keempat, faktor penghambat keempat adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia, akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Demikianlah pembahasan kita mengenai interaksi antar negara-negara di ASEAN, negara-negara di ASEAN. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama negara-negara di ASEAN. Ya. Ibu akhiri pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.